Room bilang, kamu tidak memberitahuku. Moyong jawab, sudah kukatakan aku di antara penonton. Aku tak mengira kau mengingat nomorku. Room berkata, kau tak berubah, dulu dan kini. Saat sendiri, Room terus berpikir tentang Moyong. Besoknya, Roum menjelaskan rencana untuk membuat keretakan di pesta antara Kang So dan Min Kang Yun. Dajung bilang, Min Kang Yun hanya bisa bahasa Inggris dan Jerman. Ringo tampak percaya diri. Sedangkan Johan dan rekannya akan mengurus Kang So. Awalnya, Moyong tak setuju Johan membawa Jae-in karena berbahaya. Namun Johan bersikeras. Johan dan Jae-in bergabung di markas. Roum memulai menjelaskan rencana. Mereka pura-pura memiliki perusahaan Crypto Blue karena Kang So tertarik dengan itu. Mereka pun memperagakan rencananya dan membuat Johan kaget. Roum bilang, entah gagal atau berhasil itu tergantung kalian. Dan Dajung memonitor dari CCTV. Kita akan berkomunikasi dengan radio. Setelah itu, Johan dan Jae-in pulang terpisah. Jae-in lalu bilang, kita harus bilang pacaran atau menikah di pesta. Dan Johan pun kaget dan gugup mendengarnya, lalu bilang, anggap saja kita pacaran. Dajung memberikan identitas palsu pada Ringo. Ringo dibantu Yeonung dan Yoil pun bersiap-siap. Ma Kang So pun telah menyiapkan setelannya. Pesta pun berlangsung, Roum dan teman-teman pun melakukan perannya masing-masing. Ringo sebagai investor palsu untuk Kang Yun, Johan dan Jae-in untuk Ma Kang So. Roum lalu bilang, bersiap di posisi kalian. Dajung pun pergi ke gudang dan langsung memonitor CCTV. Johan melihat ibunya di meja lain. Jae-in bingung menggunakan garpu dan Johan pun membantunya. Moyong dan Roum mulai menebar gosip dan orang-orang terpancing. Dajung berkata, bersiap, Ma Kang So akan masuk. Johan dan Jae-in pun pergi. Jae menyuruh anak buahnya menggeledah ruangan Kyungja untuk mencari revolver, lalu menemukan CCTV yang dipasang Kang So. Kang So masuk ke pesta. Yeonung menawarkan minum, lalu Jae-in menumpahkan minuman di kemejanya. Min Kang Yun memasuki pesta. Ringo mengajaknya bicara, namun Kang Yun tak tertarik. Johan pura-pura minta maaf. Saat akan memberi kartu nama, ternyata Kang So mengenalnya dan membuat semua panik. Moyong pun lalu pergi. Kang Yun meninggalkan Ringo dan justru menghampiri Roum. Siapa namamu? Roum jawab, Baihana. Kang So berkata, wah, kau sudah dewasa. Setelah itu, Ibu Johan datang menyapa Kang So. Johan bingung, apa aku mengenalmu? Kang So menegur, aku memberimu uang saku saat kecil. Lalu Jae-in mengenalkan diri dan bilang bahwa ia dan Johan bertunangan. Johan pun bingung. Kang So ada di toilet. Moyong datang ke sana berkata, Kang Yun sangat tak bisa diprediksi, lalu memberi kartu nama perusahaan Blue. Kang Yun dan Roum mengobrol. Roum bilang, kau bisa memberi apa yang kubutuhkan. Kang So akan datang, Moyong mengajak Roum pergi. Kang Yun memperhatikannya. Setelah itu, Kang So datang, namun Min Kang Yun menunggu Kyungja dan membuat Kang So bingung. Kyungja datang membahas proyek kartu hadiah Nafis dengan Kang Yun. Kang Yun lalu bilang akan mengabari Kang So tanggal 15. Kang So dan Kyungja pun berdebat dan saling mengejek. Saat akan keluar, Roum bilang, aku tak bisa pergi tangan kosong. Aku akan mendekati Kang Yun. Jae menjemput Kyungja pulang. Kang Yun menemui Roum, aku tak punya uang atau kekuasaan. Roum jawab, itu tak benar. Mari kita bertemu sekali lagi. Kang Yun bilang, kamu hanya punya satu kesempatan. Di mobil, Jae menasehati Kyungja untuk tak ikut campur dengan Kang So, karena berbahaya. Lalu mengajak Kyungja kabur, namun Kyungja masih cemburu karena Jae bertemu Roum. Kang So menyuruh anak buahnya menangkap Nasa. Nasa ada di bengkel mencari diksa pertas. Anak buah Kang So datang lalu menangkapnya. Kang So marah karena Nasa membaca pesannya dan memberitahu Kyungja. Lalu menghajar Nasa sampai babak belur. Kang So khawatir akan gagal, lalu menyuruh anak buahnya menyelidiki Blue. Roum pun tiba di toko komik. Dajung lalu menjelaskan tentang peluncuran kripto hadiah Nafis Jang Kyungja. Roum bilang, aku lupa jika Kyungja penipu. Dia tak akan mundur tanpa perlawanan. Pengarahan investasi Nafis 2 pekan lagi. Jika Kang So membeli saham dengan uang Kang Yun, maka keuntungannya beberapa ratus %. Dajung bilang, ada yang mengklik situs Blue, mungkin itu Kang So. Kang So datang ke ruangan Jang Kyungja, namun Jae melarang masuk. Seseorang memasang CCTV, apa kau tahu? Kang So lalu marah, beritahu Jang Kyungja, jika penutupannya gagal maka tak ada jalan keluar.
Roum dan teman-teman sedang membicarakan Kang Yun. Ponsel berdering, Ringo menjawabnya. Lalu mereka pun senang karena umpannya berhasil. Roum ada di rumah Moyong untuk makan ramyun. Roum bertanya, bagaimana cara merayu wanita? Apa kau pernah melakukannya? Moyong bilang, pernah. Caranya dengan ketulusan dan kejujuran. Setelah itu mereka makan bersama. Jae menunggu Roum dan berkata bahwa ia akan meninggalkan Korea. Pengarahannya harus berjalan lancar, itu syaratku. Roum bilang, kamu memintaku memberi kalian waktu untuk kabur. Kyungja sangat bodoh. Dia tak ingat kamu memihak siapa 10 tahun lalu. Jae bilang, aku akan memberimu revolvernya setelah selesai. Kamu bisa mempercayaiku. Nasa menghubungkan arlojinya dengan Dajung. Kang So bilang, jika Kang Yun tak membayarku, kamu dan Kyungja akan mati di tanganku. Roum datang menemui Kang Yun. Moyong ada di Blue. Kang So datang memperkenalkan diri, lalu menunjukkan diksa rencana bisnisnya. Roum mengajak Kang Yun bermain jujur atau tantangan. Kang So pun mengobrol dengan Moyong. Roum dan Kang Yun minum. Roum lalu menjelaskan bahwa ia seorang penipu dan harus balas dendam. Ringo menghubungi Roum, teman-teman pun panik. Kang So menjelek-jelekan orang yang mengambil pinjaman di depan Moyong, dasar sampah. Roum menyuruh Kang Yun agar tak memberi uangnya pada Ma Kang So. Roum lalu mengangkat telepon. Dajung memberitahu tentang Nasa. Semua panik. Kang So menerima pesan dan berkata, maaf, kita bekerja sama lain kali. Ia pun senang karena berhasil. Roum datang ke toko Dajung. Moyong di sana bilang, kamu membuat keputusan yang tepat. Kang So senang karena sahamnya naik, lalu berkata pada Nasa, nyawamu diampuni. Anak buahnya datang dan meminta Kang So turun. Yohan ada di sana. Aku petugas percobaan, aku datang menjemput Nasa. Kang So bilang, apa kau bawa surat perintah bodoh? Yohan jawab, menurut pasal, aku bisa segera membawanya brengsek. Kang So lalu membolehkan karena sedang senang. Nasa pun ada di rumah sakit dan teman-teman menunggunya. Kyungja melamun di ruangannya. Kang So tiba di kantor untuk melakukan peresmiannya sebagai presdir dan mengubah nama perusahaan menjadi Nafis Bio. Tiba-tiba presentasinya error. Ternyata Roum dan teman-teman telah meretasnya. Nasa memasang diksa pada komputer Kang So. 30 menit sebelum, Roum menghubungi Kyungja menawarkan kesepakatan. Jika menolak, rekaman panggilan ini akan sampai ke Ma Kang So. Beritahu aku siapa ketua atau kubongkar ini. Kyungja berkata, silahkan, coba saja. Kang So membeli saham rendah dan menjualnya mahal. Dajung meretas rencana bisnis Kang So dan mengambil alih jaringan. Juga merekam pembicaraan Kang So dan Moyong. Anak buah Kang So panik. Yongki ada di sana meliput. Jika mereka memulai ulang jaringan, itu akan memperluas serangan kita. Roum menyuruh Kang Yun mengirim uang pada Kang So untuk menyelamatkan Nasa. Juga berkata, ayahmu akan mendapatkan uangnya kembali. Kang Yun bilang, aku menyukai Baehana karena ketangguhannya. Ternyata Lee Roum lebih tangguh. Suasana Nafis Bio kacau, dan harga sahamnya pun segera anjlok. Kang So menerima rekaman Jang Kyungja, lalu mencarinya. Kyungja di atap gedung memikirkan Roum sambil senyum. Kang So datang ke sana langsung mencekiknya juga memaki Kyungja. Yongki keluar gedung, tiba-tiba seseorang jatuh dari atap, dan ternyata itu Ma Kang So. Asisten Kyungja gemetar setelah menjatuhkan Kang So. Jae datang ke sana. Kyungja tertawa terbahak-bahak. Kyungho membaca pesan dari ayah Moyong yang menghilang. Roum terbangun saat komputer menyala sendiri menampilkan acara surprise 100. Dajung bertanya, apa ini? Roum jawab, ketua. Nah itu tadi episode 12 Delightfully Deceitful. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.